tetap semangat meskipun kita cuma ada di rumah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kita harus tetap semangat ya. Semangat selalu. Kita akan puji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan Jazz 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 Kereta Apiku. Nah, karena anak-anak di rumah, jadi anak-anak bisa bikin kereta dengan papa dan mamanya, kakaknya. Ya. Diajak semua. Oke, sudah siap semua? Musik. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekaslah naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekaslah naik teman, kita dinanti Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoanya? Tangan dilipat, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Serlin, Tuhan Yesus itu sangat sayang pada kita. Betul sekali. Buktinya apa, Kak Serlin? Buktinya Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan juga memelihara kita. Kita masih diberikan kesehatan, Kekuatan, Betul. semangat. Ya, untuk itu sekarang kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memujikan pujian firman Tuhan Tuhan ku ku dengar. dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah.
Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita akan buka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mainanku. Loh, Lucy kenapa nangis? Mainanku rusak. Wah, adik-adik, mainannya Lucy rusak. Nih coba lihat, kakinya patah ya Lucy. Kenapa? Kenapa bisa patah? Aku nggak tahu. Nggak hati-hati, mainannya bisa rusak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang aku milik Allah. Kalau Lucy aja bisa sedih, bisa menangis karena mainannya rusak, itu berarti Lucy sayang kepada mainannya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga pasti sayang kepada kita. Jadi jangan sedih lagi ya Lucy ya. Oke? Oke, terima kasih Kak. Iya. Ayo Lucy, ayo dengerin baca Alkitab dulu ya. Bareng-bareng, oke? Oke Kak. Ya, adik-adik, ayo kita baca Alkitab kita ya bareng Lucy dari Keluaran 5 ayat 1 hingga Keluaran 6 ayat 12. Ayo dibuka, yang Alkitabnya belum diambil. Ayo, Lucy dan Kak Titis nungguin untuk ambil Alkitabnya. Dibuka dari Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 12. Bareng-bareng ya kita baca dan mendengarkan firman Tuhan. Keluaran 5 ayat 1 hingga Keluaran 6 ayat 12. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami
di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun
serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Tentang siapa ya? Masih ingat nggak? Lucy masih ingat nggak? Ya, cerita minggu lalu Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, sekarang Kak Titis akan melanjutkan cerita minggu lalu. Setelah Tuhan mengutus, kemudian Musa dan Harun pergi ke Raja Firaun. Musa dan Harun ingin meminta izin untuk membawa bangsa Israel ke padang gurun. Kira-kira buat apa ya Musa dan Harun meminta izin ke Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel ke padang gurun? Buat apa ayo? Ada yang tahu? Ya, Musa dan Harun ingin membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Terus kira-kira apa respon Raja Firaun ketika mendengar perkataan Musa itu? Responnya senang atau marah? Siapa yang tahu? Lucy tahu enggak? Raja Firaun marah, menolak dengan keras. Kenapa? Kenapa Raja Firaun marah dan menolak? Raja Firaun tidak mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel ke padang gurun. Karena Raja Firaun percaya bahwa dewa-dewi Mesir itu lebih kuat, lebih besar kuasanya daripada Tuhan bangsa Israel. Kemudian setelah itu belum cukup sampai di situ adik-adik. Raja Firaun kemudian menambah kesulitan bangsa Israel. Bangsa Israel semakin dipersulit keadaannya. Bangsa Israel yang biasa membuat batu bata, kemudian oleh Raja Firaun tidak diberi bahan baku untuk membuat batu bata. Ya, Raja Firaun tidak memberikan jerami sebagai bahan dasar untuk membuat batu bata. Nah, selain itu, setelah tidak diberi jerami sebagai bahan baku batu bata, keadaan bangsa Israel semakin sulit, semakin menderita. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa setelah aku minta izin ke Raja Firaun, keadaannya semakin sulit? Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa keadaannya menjadi seperti ini? Setelah mendengar doa Musa, Tuhan menjawab bahwa Tuhan ternyata tidak akan membiarkan keadaan bangsa Israel akan terus-menerus seperti ini. Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Ya Lucia, Tuhan sudah berjanji pada nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memimpin bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk selalu menyertai bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan saja sayang kepada bangsa Israel, Tuhan sayang kepada Musa bahwa Tuhan berjanji akan senantiasa melindungi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Karena apa? Ya karena kita itu juga milik Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, milik Allah. Kita juga akan senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Nah, karena kita milik Tuhan. Nah, seperti tadi Lucy yang menangis karena mainannya putus.
karena kakinya putus. Kenapa? Ya karena Lucy sangat sayang kepada mainannya, makanya Lucy merasa sedih. Begitu juga kita harus tetap percaya bahwa kita dalam keadaan sulit pun, meskipun kita sedih, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, setelah ini Kak Titis punya tugas untuk adik-adik. Tugasnya apa? Tugasnya adalah adik-adik menjaga dan merawat mainannya, yang punya boneka, yang punya mobil-mobilan. Ya, namanya proyek ketaatan. Ya, kalau misal habis bermain yang biasanya berceceran, dikumpulkan lagi, dikembalikan ke tempatnya. Yang setelah membaca buku, jangan lupa bukunya juga dikembalikan ke tempatnya seperti semula. Janji ya untuk menjalankan proyek ketaatan ini. Oke? Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini dengan baik. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami keyakinan untuk senantiasa percaya bahwa Engkau akan selalu memimpin, menyertai dan menjaga kami. Bapa, mampukan kami juga untuk dapat senantiasa melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Sarah? Iya. Bahwa Tuhan itu Sayang sama kita. Kita adalah milik Tuhan. Nah, untuk itu kita pujikan dengan semangat Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dan kita mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sayang sama kami semua. Terima kasih kami sudah bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami tetap di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami semua supaya kami sehat selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.